Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar, lung-gulung-gulung, tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Alhamdulillah kita telah doa bersama sebelum mulai pelajaran. Nah, siapa yang hari ini tidak berangkat atau sakit atau hari ini masuk semua? Oh, alhamdulillah hari ini anak-anak masuk semua. Yang tadi pagi membantu orang tuanya memasak. Ada? Oh, ternyata sebagian yang membantu ibunya memasak. Lalu ada lagi. Nah, contohnya itu seperti membantu memasak, menyapu, dan lain-lain. Nah, siapa yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah membersihkan tempat tidurnya sendiri? Ada? Oh ya. Nah, sebelum berangkat sekolah, siapa yang juga berpamitan dengan orang tuanya? Ya. Nah, ketika saat seperti merapikan tempat tidur, lalu membantu orang tua memasak, lalu berpamitan ketika akan berangkat sekolah, itu anak-anak sedang menjalankan aturan yang ada di rumah. Ibu akan mengajak anak-anak untuk tepuk aturan ya. Kalian bisa mengamati dahulu, nanti anak-anak bisa menirukan ya. Tepuk aturan, aku bisa. Patuhi aturan, luar biasa. Sekali lagi ya, tepuk aturan, aku bisa. Patuhi aturan, luar biasa. Nah, sekarang anak-anak yang menirukan ya. 1, 2, 3. Tepuk aturan, aku bisa. Patuhi aturan, luar biasa. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai aturan di rumah. Kalian juga akan bermain game dan menyelesaikan tugas bersama teman-teman mengenai aturan di rumah. Oke? Dan selanjutnya kita akan ke materi. Nah, apa itu aturan di rumah? Ada yang tahu? Ya, aturan di rumah adalah kesepakatan bersama agar keluarga itu hidup tertib dan senang. Aturan di rumah adalah tata tertib, kesepakatan, atau petunjuk yang dibuat bersama oleh anggota keluarga seperti ayah, ibu, dan anak untuk dipatuhi di lingkungan rumah. Aturan ini
dibuat bukan untuk mengekang, tetapi untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan keharmonisan seluruh penghuni rumah. Nah, contohnya seperti tadi yang kalian sudah contohkan, seperti bangun pagi, lalu membantu orang tua seperti membelikan bahan-bahan di warung, lalu membantu masak, membantu menyapu, mengepel, dan lain-lain. Lalu kita juga berpamitan saat pergi, mau ke sekolah, main, atau lainnya. Aturan di rumah dapat dikelompokkan berdasarkan waktu dan jenis kegiatannya agar lebih mudah diingat oleh anak-anak. Nah, pada pagi hari tentunya anak akan bangun tepat waktu, misalnya pukul 5 pagi. Setelah itu, merapikan tempat tidur sendiri. Lalu mandi dan bersiap-siap untuk ke sekolah atau beraktivitas. Dan jangan lupa berpamitan dan bersalaman kepada orang tua sebelum keluar rumah. Nah, pada siang hari hingga sore hari, siswa dapat meletakkan sepatu dan tas sekolah di tempatnya setelah pulang, lalu ganti baju seragam dengan baju rumah sebelum bermain, lalu merapikan kembali mainan atau buku setelah digunakan. Nah, yang terakhir yaitu membantu pekerjaan rumah yang ringan, misalnya seperti menyiram tanaman atau menyapu. Nah, pada malam hari, siswa dapat belajar atau mengulang pelajaran sekolah. Nah, misalnya pada pukul 7:30 atau jam 8. Lalu membatasi penggunaan gadget atau menonton TV menjelang tidur. Lalu menggosok gigi dan mencuci kaki sebelum tidur. Nah, tidur malam itu tidak terlalu larut, misalnya maksimal pukul 9 malam. Aturan sikap dan sopan santun. Nah, berbicara dengan bahasa yang sopan dan nada yang lembut kepada orang tua dan atau saudara. Lalu ketuk pintu dan meminta izin sebelum masuk ke kamar orang lain. Saling berbagi dan tidak bertengkar dengan kakak atau adik. Dan meminta izin terlebih dahulu jika ingin meminjam barang milik orang lain. Nah, Ibu sekarang akan menunjukkan gambar ada Lila dan mainan yang berantakan. Nah, Lila sedang asyik bermain boneka, tetapi setelah selesai bermain, mainannya berserakan di lantai. Nah, Ibu Lila bilang, "Lila, ayo bereskan mainannya." Nah, tetapi Lila bilang, nanti saja Bu. Lila capek. Nah, apa yang terjadi jika Lila itu tidak menuruti aturan di rumah? Ya benar, Ibu Lila akan marah karena Lila tidak membereskan mainannya yang berserakan setelah selesai bermain. Nah, jika Lila membereskan mainannya sendiri tanpa disuruh, nah, Lila tidak akan dimarahi oleh ibunya. Nah, selanjutnya yaitu manfaat mematuhi aturan. Nah, ada yang tahu manfaat mematuhi aturan apa? Ya, rumah akan jadi lebih rapi dan aman, benar. Nah, kita kalau seperti membereskan mainan, membereskan yang berantakan, nah itu rumah akan menjadi rapi dan aman. Lalu orang tua akan senang dan bangga terhadap anak-anak karena mematuhi aturan
dan membereskan bagian rumah tanpa disuruh. Contoh manfaat dari aturan yaitu menjaga kerapian dan kebersihan rumah, menjadi tempat yang nyaman, lalu dapat melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Dengan begitu, anak belajar mandiri dan menghargai waktu sejak dini. Yang selanjutnya yaitu menghindari konflik. Nah, mengurangi resiko pertengkaran antar anggota keluarga, misalnya berebut mainan atau TV. Yang terakhir yaitu menjamin keamanan, yaitu melindungi anggota keluarga dari bahaya, misalnya aturan mengunci pintu atau mematikan kompor. Lalu, ada juga akibat melanggar aturan. Nah, apa yang terjadi jika melanggar aturan? Seperti tidak membereskan tempat tidurnya, lalu berserakan mainannya. Benar, rumah jadi berantakan. Nah, dan tadi yang seperti Lila lakukan yaitu Ibu Lila akan marah. Oke. Selanjutnya itu barang-barang mudah hilang atau rusak karena tidak diletakkan pada tempatnya. Suasana rumah menjadi tidak nyaman karena sering terjadi teguran atau pertengkaran. Nah, yang terakhir yaitu tugas sekolah bisa terbengkalai karena terlalu banyak bermain. Selanjutnya anak-anak, coba lihat yang ada di depan. Ada gambar apa ini? Ya, itu benar, ada game. Nah, hari ini kita akan bermain game interaktif tentang aturan. Nah, cara bermainnya itu gampang banget ya anak-anak. Nah, nanti di dalam game akan muncul kayak gambar, lalu tugas kalian berdiskusi mengenai perilaku mana yang itu patuh aturan. Kalian siap? Ya, siap. Oke. Nah, sebentar sebelum bermain, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok kecil ya. Nah, nanti Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Nah, kalau sudah siap, nanti Ibu akan mengeklik tombol start dan kalian bekerja sama dengan kompak dalam kelompok kalian untuk berdiskusi mengenai contoh-contoh patuh aturan yang tepat. Ulang aturan. Nah, sekarang kita masuk ke rumah ceria terlebih dahulu. Nah, kelompok kelinci sekarang memilih jawaban. Di sini ada gambar. Lalu ada merapikan kasur. Baru bangun tidur di pagi hari, kita harus apa? Merapikan bantal dan selimut atau membiarkan berantakan saja? Benar sekali. Mari kita lanjut tantangan. Nah, sekarang kelompok kucing. Yuk kita bantu ibu menjaga
rumah agar selalu rapi dan bersih. Pilih salah satu ya. Lalu ada pamit keluar rumah. Mau bermain di luar rumah harus bagaimana? Minta izin dan cium tangan ibu atau langsung lari keluar rumah? Kelompok kucing yang mana jawabannya? Benar sekali. Mari lanjut bermain. Merapikan sepatu. Sepulang sekolah, sepatu ditaruh di mana ya? Dibuang sembarangan di lantai, apa disusun rapi di atas rak sepatu? Kelompok panda, mana jawabannya? Yang selanjutnya kelompok katak. Aturan makan. Saat makan bersama keluarga, sikap yang baik adalah duduk tertib dan berdoa dulu, atau makan sambil berlarian ke sana kemari. Yang A. Petualangan sekali selesai. Kelompok kelinci, kelompok kucing, kelompok panda, dan kelompok katak berhasil menjawab semua tantangannya. Wah, tadi anak-anak hebat sekali, semua kelompok bermain gamenya dengan sangat kompak. Nah, sekarang kita akan menguji pemahaman anak-anak dalam LKPD ya. Nanti Ibu memperlihatkan contoh soal yang ada di layar. Nah, nanti tugasnya kalian menyusun kata-kata yang masih runtut atau belum beraturan mengenai aturan di rumah. Nah, di situ nanti ada gambar ilustrasinya juga untuk membantu kalian mengerjakannya. Nah, contohnya pada gambar anak laki-laki sedang mencuci piring, lalu di sampingnya ada kata acak, makan, mencuci piring setelah raka. Nah, nanti tugas kalian bersama kelompok menjawab mengenai penulisan kata yang runtut atau yang benar. Setelah teman-teman mengerjakan LKPD-nya, kita akan mempresentasikan jawabannya secara berkelompok. Nah, siapa yang mau mempresentasikannya terlebih dahulu? Pada kelompok berapa? Kelompok 1. Ya. Nah, pada kelompok 1, susun kalimat yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1, yaitu setelah makan, Raka mencuci piring. Apakah benar, teman-teman? Benar, Bu. Iya, hebat. Nah, kalau untuk nomor 2, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mempresentasikan? Kelompok 2. Susunan kalimatnya yang sudah dikerjakan oleh kelompok 2, yaitu Rama tidur jam 8 malam. Luar biasa. Yang lain setuju apakah dengan jawaban yang dipresentasikan di depan? Setuju. Nah, untuk nomor yang 3, silahkan mempresentasikan pada kelompok 3, yaitu hasil jawabannya Rani membuang sampah di tempat sampah. Wow, bagus sekali. Kalimatnya yang disusun sudah sudah tepat. Terima kasih yang sudah mempresentasikannya. Sekarang kita beri tepuk wow. Dikasih A, Pak, dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren.
Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Nah, selanjutnya ada beberapa gambar ada beberapa yang ada beberapa gambar di yang sudah disediakan. Mari kita lihat kelompok 4 mempresentasikan jawabannya. Nah, gambar pertama ada anak yang merapikan mainannya ke dalam kotak penyimpanan setelah bermain. Kira-kira itu kelompok 4 mencentang atau menyilangnya. Nah, betul. Kelompok 4 mencentangnya. Nah, lalu gambar kedua, tempat tidur yang berantakan, baju dan selimutnya berserakan di mana-mana. Tanda apa? Silang. Ya, itu benar. Itu tanda silang. Itu tanda malas. Nah, untuk kelompok pertama mempresentasikannya lagi gambar ketiga, yaitu anak perempuan sedang membantu mencuci piring. Itu dikerjakan dengan centang. Luar biasa, anak-anak semua sudah bisa mempresentasikan dan membedakan mana sikap yang patuh aturan dan yang tidak patuh. Nah, sekarang cepet-cepetan, siapa yang mau menjawab membacakan satu aturan yang ada di rumahnya sendiri? Bebas dari kelompok mana saja. Kelompok apa? Kelompok 3. Oke, kelompok 3. Betul sekali, aturan di rumah kalau sore setelah mandi tidak boleh main HP, harus mengaji dan belajar. Nah, betul banget. Kelompok 3 sudah bisa menjawab pertanyaan yang sudah diajukan di LKPD ini. Hebat sekali ya. Dari kegiatan itu melatih anak-anak agar bisa membagi waktu dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Anak-anak hebat, kita sudah bermain game dan menyelesaikan LKPD dengan sangat baik. Sekarang mari kita berdiskusi mengenai apa aja sih yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya, betul. Hari ini kita belajar tentang aturan di rumah. Seperti merapikan mainan, membuang sampah pada tempatnya, mencuci piring setelah makan. Pintar sekali. Tadi yang menjawabnya. Bayangkan bagaimana rasanya kalau semua orang di rumah kita patuh aturan, ada yang bisa menjawab. Betul, rumahnya jadi bersih, tidak berantakan dan tidak bikin ibu marah-marah. Lalu suasana rumah jadi nyaman dan damai. Sekarang aku akan membagikan sebuah lembar refleksi sederhana untuk kalian. Kalian cukup melingkarinya secara mandiri. Nah, di situ ada pertanyaan dengan gambar emotikon lingkaran, senang, biasa, dan tidak. Nah, tugas kalian cukup lingkari ya, yang tadi udah Ibu sampaikan. Sudah selesai melingkarinya, yuk siapa yang mau mempresentasikan refleksi hari ini? Oke, baik. Hasil refleksinya
Untuk pertanyaan, aku senang belajar hari ini. Murid, anak-anak menjawab emotikon senang. Untuk aku tahu aturan di rumah, melingkarinya dengan tahu, dan aku mau mematuhi aturan di rumah dengan melingkarinya gambar emotikon tahu. Luar biasa, terima kasih sudah mau mempresentasikannya di depan dengan kejujuran dan semangat hari ini. Mari kita tepuk tangan untuk teman kita semua. Kita bersama-sama menyimpulkan kegiatan dari pelajaran yang hari ini kita lakukan. Kita harus menaati aturan supaya apa, anak-anak? Nah, benar sekali, supaya hidup tertib dan damai. Ibu juga ingin memberikan pujian yang sangat besar untuk kalian semua. Hari ini kalian sangat aktif, tertib saat bermain game kelompok, dan mandiri sewaktu mengisi tugas tadi dan refleksi. Nah, pertahankan terus sikap ini ya. Nah, sebelum pembelajaran diakhiri, Ibu mempunyai tugas rumah untuk yang lakukan bersama keluarga. Tugasnya yaitu tulislah 3 aturan di rumah yang bisa kamu patuhi hari ini bersama keluarga. Bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau bisa. Sekarang mari lalu kita tutup kegiatan belajar hari ini dengan doa bersama. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebagai terakhir, yuk mari kita tepuk aturan yang sudah tadi kita lakukan bersama-sama. Tepuk aturan, aku bisa. Patuhi aturan, luar biasa. Sekali lagi, tepuk aturan, aku bisa. Patuhi aturan, luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.